Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Film kali ini merupakan sebuah film inspiratif, yang bertemakan balapan mobil jalanan. Pemeran utama dalam film ini, bernama Sean. Seorang pemuda, yang sangat menyukai balap mobil. Suatu ketika, tak sengaja dia mengobrol dengan salah satu primadona, di sekolahnya. Melihat itu, pacar dari wanita tersebut merasa cemburu. Dia adalah anak dari orang yang kaya, dan cukup berpengaruh. Hal itu membuatnya menjadi sombong, dan arogan. Walaupun hanya mengobrol, dia malah memarahi Sean, atas tindakannya tersebut. Bahkan dia menghina mobil tua, yang dikendarai Sean. Namun Sean tidak hanya diam saja, dan membalas hinaan tersebut. What about your daddy's Viper? Karena marah, pemuda itu melemparkan bola baseball, dan mengenai kaca mobil milik Sean. Dikira takut, Sean keluar dan siap menghajar, dengan kunci Inggris miliknya. Sang primadona sekolah memberi usul, agar mereka menyelesaikan masalahnya, dengan balapan. Winner gets. Tentu saja, tidak ada pria yang akan menolak hadiah tersebut. Bergegas mereka pergi ke jalan, di area konstruksi perumahan yang sedang dibangun. Balapan pun dimulai. Awalnya mobil mereka seimbang. Namun pemuda kaya dan teman-temannya menutupi jalan, sehingga Sean tidak bisa menyalipnya. Tidak kehilangan akal, Sean mencari jalan lain di sampingnya. Sean terus mengejarnya. Tapi karena memang kelas mobil mereka berbeda, dia tertinggal di belakang. Melihat ada jalan pintas, Sean mencoba melewatinya. Pemuda itu mengira bahwa dirinya sudah akan menang. Tetapi begitu mengetahui Sean berada di sampingnya, dia merasa panik. Sudah sampai sejauh ini, Sean tidak mau mengalah. Sampai-sampai, dia menabrakkan mobilnya pada salah satu rumah, dan menerobosnya. Sekarang posisi mereka menjadi seimbang. Seperti anak kecil, pemuda kaya itu tidak terima, dan menabrakkan mobilnya pada Sean, berkali-kali. Dan karena kehilangan keseimbangan, mereka pun akhirnya mengalami kecelakaan. Bahkan mobil milik Sean, sampai terlihat benar-benar hancur. Mereka semua pun akhirnya berakhir di kantor polisi. Dengan dua pelanggaran, yaitu balapan liar, dan juga merusak properti. Namun ini adalah realita dunia. Pemuda itu dan pacarnya dengan mudah bisa bebas, berkat kekuatan dari orang tuanya. Sedangkan Sean, dia hanyalah orang biasa, dan harus menjalani hukumannya. Ayah dan ibunya sudah lama bercerai, dan sekarang dia hidup bersama ibunya. Kejadian yang berurusan dengan hukum seperti ini, bukanlah pertama kali baginya. Hal itulah, yang membuat keluarga itu sering berpindah-pindah tempat. So where are we moving this time? Namun kali ini, ibunya sudah tidak sanggup menanganinya. Dia mengirim Sean ke tempat ayahnya, yang berada di Jepang. Tentu saja, tempat tersebut sangat asing baginya. Tapi tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa menurutinya. Akhirnya, Sean tiba di rumah milik ayahnya. Sebuah tempat yang kecil, namun cukup untuk ditempati satu atau dua orang. Tentu ayahnya tidak membiarkan Sean berbuat seenaknya di sini. Rules. Dia harus pulang tepat waktu, dan melarangnya untuk ikut balapan. Pagi harinya, Sean harus pergi ke sekolah barunya. Karena baru pertama kali datang, akhirnya dia terlambat. Pada pandangan pertama, matanya langsung tertuju pada seorang wanita di kelasnya, yang bernama Nila. Selain itu, pada saat makan, dia juga mendapatkan teman baru, bernama Twinkie. Kesehariannya, dia selalu membawa barang apa saja, dan menjualnya. Mengetahui Twinkie memiliki sebuah mobil, dengan semangat Sean ingin melihatnya. Show me. Seperti pemiliknya, mobil itu unik.
Sebuah mobil yang didesain mirip dengan tokoh favoritnya di serial Marvel. Tidak peduli dengan aturan dari ayahnya, Sean dan Twinkie menuju ke tempat balapan mobil di daerah tersebut. Banyak sekali orang yang datang, baik itu pria maupun wanita. Tentu saja mereka membawa mobil modifikasinya masing-masing. Suasana seperti inilah yang Sean rindukan. Tanpa sengaja dia melihat Nila yang juga datang ke tempat ini. Tidak mau melewatkan kesempatan, Sean langsung mendatanginya. Dan tampaknya, Nila menanggapinya dengan cukup baik. Namun dari jauh, seseorang mengawasi mereka berdua. Orang itu bernama Takashi. Dia dijuluki sebagai Drift King di daerah ini. Selain kemampuannya, orang-orang juga takut dengan latar belakangnya. Pamannya adalah seorang yakuza yang memegang daerah ini. Kali ini, Sean menghadapi masalah besar. Ternyata Nila adalah pacar dari Takashi. Dia menyuruhnya untuk tidak mendekati Nila dan mengusirnya dari tempat ini. Merasa direndahkan berkali-kali, Sean tidak bisa menerimanya. Suasananya makin panas. Namun seseorang di sana yang bernama Han malah menikmatinya. Walaupun Sean tidak memiliki mobil, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan balapan. Then let's race. Melihat kegigihannya, Han meminjamkan sebuah mobil. Dikira akan melakukan balapan biasa, ternyata di tempat ini, mereka akan melakukan balapan drift. Dan Sean, dia tidak mengetahui apa itu drift. Namun semua sudah terlambat, dan dia harus tetap melakukannya. Semua orang tidak sabar, ingin segera melihatnya. Sean dan Takashi sudah bersiap. Dan akhirnya, balapan pun dimulai. Dengan percaya diri, Sean langsung melaju di depan. Tapi dia tidak mengetahui bahwa tikungan di depannya sangat curam. Akhirnya, mobil pinjamannya itu menabrak. Takashi bisa melewatinya dengan mudah, tentu menggunakan teknik drift kebanggaannya. Tidak mau mengalah, Sean terus mengikutinya. Dia ingin meniru cara berbelok milik Takashi, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Berkali-kali Sean terus mencoba, namun mobil yang ditumpanginya makin hancur berantakan. Takashi terus melaju dengan sangat mulus dan tanpa hambatan. Bahkan dia sampai menghina Sean dengan menunggunya di depan. Tikungan terakhir adalah tikungan berputar, menuju lantai paling atas. Dengan jarak sepersekian senti, Takashi melakukan drift dengan sempurna. Dan akhirnya, dia memenangkan balapan. Berbeda sekali dengan nasib yang dialami Sean. Dengan kesusahan dia sampai ke atas, dan dengan kondisi mobil yang mengenaskan. Apalagi mobil ini hanyalah pinjaman dari Han, salah satu orang berpengaruh di sini. Don't leave town. Sesampainya di rumah, ayahnya sudah menunggu. Tentu saja karena Sean pulang terlambat. Dari gelagatnya, dia mengetahui bahwa Sean baru saja balapan. Ayahnya memberi peringatan, apabila mengulanginya lagi, dia akan mengusirnya dari rumah. Berita kekalahan memalukan di balapan semalam, tersebar dengan cepat, sampai sekolahan. Apalagi urusannya dengan Han, belum selesai. Karena berhutang perbaikan mobil, Sean mau tidak mau harus menuruti semua perintahnya. Pertama, dia disuruh menagih hutang pada seseorang. Ternyata, orang yang berhutang pada Han, adalah seorang yang tinggi besar. Awalnya Sean takut, namun tidak ada pilihan lain, dia tetap menagihnya. Alhasil, dia diusir sampai keluar. Tidak mau terus diganggu, orang itu akhirnya membayar hutangnya pada Han. Kali ini Sean sudah seperti anak buahnya. Namun dia juga memanfaatkan keadaan ini, untuk meminta Han mengajarinya melakukan drift. Han pun hanya tersenyum, dan tidak menjawabnya. Berikutnya mereka akan menemui seseorang, yang tentu Sean pernah bertemu dengannya. Orang itu adalah Takashi. Seketika mereka berdua pun, langsung sindir-menyindir. What's he doing here?
Bahkan mereka telah membuat kesepakatan akan bertanding balap antara Shan dengan anak buah Takashi yang bernama Morimoto. Selanjutnya, Han dan Takashi ingin membicarakan urusan bisnisnya. Shan yang tidak memiliki kepentingan disuruh untuk keluar. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk menelpon ayahnya dan berbohong bahwa dia sedang mengerjakan tugas di sekolahnya. Selama menunggu di luar, tentunya dia penasaran dengan bisnis yang sedang mereka kerjakan. Han menjelaskan bahwa semua bisnis di sini dalam pengawasan paman dari Takashi. Oleh karena itu, mereka diwajibkan memberikan 50% dari keuntungannya untuk pihak Yakuza tersebut. Walaupun berat, ini masih lebih baik daripada tidak mendapatkan sama sekali. Pembicaraan serius tersebut terpotong ketika ada sebuah mobil balap menyalipnya. Han pun mengizinkan Shan untuk mengejarnya. Walaupun awalnya terkesan seperti anak buah, sekarang mereka berdua lebih mirip seperti seorang teman. I'm beginning to like this country already. Akhirnya mereka sampai di markas milik Han. Di sana, banyak sekali orang berpesta. Bahkan Twinkie juga berada di sana. Ternyata dia juga bekerja untuk Han. Barang yang selama ini dia jual, berasal darinya. Han mengajaknya untuk menuju ke tempat favoritnya. Bukan tempat pesta seperti sebelumnya, melainkan sebuah bengkel yang sangat lengkap, berisikan mobil dan motor modifikasinya. Karena Shan tidak memiliki mobil, di sana Han memberikan salah satu mobilnya, yaitu Mitsubishi Lancer Evo 9. Dalam pikirannya, dia langsung ingin belajar drifting, menggunakan mobil tersebut. Namun tak semudah yang dibayangkan. Berkali-kali Shan gagal, bahkan sampai menabrakkan bodi samping mobil tersebut. Bahkan penduduk sekitar yang sedang memancing, ikut berkomentar. Keesokan harinya, ketika Shan akan bersekolah, tanpa sengaja dia melihat ayahnya sedang merakit sebuah mobil. Ayahnya adalah seorang angkatan laut, yang ditugaskan di negara ini. Di gudang militernya, dia menemukan rongsokan mobil, dan membawanya pulang. Sekarang Shan mengetahui, kecintaannya terhadap mobil, diturunkan dari siapa. Sesampainya di sekolah, dia melihat Twinkie sedang dihajar. Salah satu pelanggan komplain, karena barang yang dibeli darinya rusak. Shan berniat baik menolongnya. Dia memberikan barang miliknya, untuk menggantikan yang rusak. Nila melihat perbuatan Shan dan terkesima dengan kebaikannya. You doing alright? Malam harinya, Shan bertanya kepada Han, kenapa dulu dia mau meminjamkan mobil untuknya. Bagi Han, mengorbankan satu mobil untuk mengetahui karakter seseorang, merupakan harga yang setimpal. Dan setelah melalui banyak hal, dia bisa percaya pada Shan. Hari berikutnya, Shan terus belajar drift. Han mengajaknya langsung ke lereng perbukitan, untuk benar-benar mendapatkan pengalaman di lintasan asli. Dengan mempraktekkan sendiri, dia akan lebih cepat memahaminya. Hari demi hari, sudah dia lewati dengan berlatih. Selain itu, Shan juga membantu Twinkie untuk menjual barangnya. Makin lama, kemampuan driftingnya makin baik. Dan kali ini, pemancing tersebut sudah memujinya. Karena terlalu semangat, Shan sampai lupa waktu untuk pulang. Sesuai kesepakatan, akhirnya dia diusir dari rumah. Beruntung Han mau menampungnya. Hal ini ternyata menguntungkan bagi Shan, karena dia bisa terus berlatih, tanpa ada gangguan. Ketika agenda balapan dengan Morimoto, latihannya sudah selesai. Berbeda dengan dulu, kali ini dia berhasil unggul di depan. Dari awal, Morimoto sama sekali tidak bisa menyalipnya. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, Shan berhasil memenangkan balapan drift. Berkat kemenangan itu, dengan percaya diri, dia ingin mengajak Nila berkencan. Mereka berdua makan malam di luar, sambil menceritakan kisahnya masing-masing. Ternyata, masa lalu dari Nila, lebih menyedihkan daripada Shan. Dia sudah tidak memiliki orang tua, dan dulu dirawat oleh nenek dari Takashi.
Karena itu, sampai sekarang dia terikat dengan keluarga tersebut, dan tidak bisa menolaknya. Kesempatannya untuk menjadi diri sendiri, adalah ketika dia berada di dalam mobil, dan mengendarainya. Bahkan sebelum memiliki SIM, dia dan teman-temannya selalu ke sini, untuk menjernihkan pikiran. Walaupun sudah menguasainya, kegiatan sehari-hari dari Sean, adalah terus berlatih. Tiba-tiba, gerombolan dari Takashi datang. Tanpa mengucapkan sepatah kata, Takashi langsung menghajar Sean. Sudah jelas bahwa dia mengetahui, Nila dan Sean semalam berkencan. Stay away from her. Ancamannya tersebut tidak main-main, dan akan lebih parah, kalau terus dilanjutkan. Di sekolah, Nila melihat muka dari Sean sudah babak belur. Dia sudah menduga, bahwa Takashi, yang melakukannya. Kesabarannya sudah habis, dan dia ingin pergi meninggalkannya. Tentu saja, Takashi tidak akan membiarkannya. Dia terus mengancam Nila, dengan apa yang sudah dia lakukan, selama ini. You know who you are. Tidak kuat dengan beban yang ditanggungnya, Nila menemui Sean. Kembali ke tempat Takashi, tiba-tiba segerombolan Yakuza datang. Mereka adalah kelompok Yakuza, dari Tuan Kamata. Dari raut wajahnya, Takashi merasa takut dengannya. Tuan Kamata datang ke sana, tidak hanya untuk basa-basi saja. Dia menemukan kejanggalan, dari uang yang disetorkan padanya. Ternyata selama ini, Han memalsukan laporan keuangannya, dan menipu mereka semua. Seketika, Takashi merasa dipermainkan oleh Han. Sebelum dia menjadi korban dari pamannya, dia ingin menyelesaikan masalah tersebut, dengan tangannya sendiri. Bergegas dia pergi ke tempat Han, dan menghajarnya. Semua sudah bersiap, apabila kemungkinan terburuk terjadi. Takashi mengacungkan pistol pada Han, dan berniat menghabisinya. Twinkie dengan cepat menutup pintu garasi, dan membuat mereka lengah. Kesempatan itu dimanfaatkan Han dan lainnya, untuk pergi dari tempat ini. Mereka berhasil masuk ke dalam mobil, dan secepatnya pergi. Tidak tinggal diam, Takashi mengejarnya. Bahkan mereka pun sampai ke jalan umum, yang terdapat banyak kendaraan. Nasib sial dialami Morimoto. Mobilnya menghantam kendaraan lain, dan hancur seketika. Namun sekarang bukan waktunya untuk menolong. Dan Takashi, terus mengejar mereka berdua. Walaupun jalan sangat padat, mereka dapat menyalip kendaraan lain dengan sangat cepat. Berkali-kali, mobil Sean diserang oleh Takashi. Melihat itu, Han mundur untuk membantunya. Sampailah di perempatan Shinjuku, sebuah perempatan terpadat di Jepang. Untungnya, tidak ada orang yang tertabrak oleh mobil mereka. Kali ini, target Takashi adalah Han. Dia sampai menembakkan senjatanya, mengenai kaca mobil Han. Berhasil membuat mobil Takashi terpeleset, malangnya, Han tertabrak oleh mobil warga. Mobilnya terguling berkali-kali, sampai membuat tangki bahan bakarnya bocor. Dan selang beberapa detik, mobil itu terbakar. Melihat itu, Takashi langsung pergi. Karena misi balas dendamnya sudah selesai. Dengan mata kepala sendiri, Sean melihat kejadian itu. Dia pun tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa termenung. Saat ini, satu-satunya tempat yang bisa mereka datangi, adalah rumah milik ayahnya. Sialnya, Takashi berhasil menemukan mereka. Kali ini, bukan hanya Takashi yang ingin menghajar Sean, tapi juga sebaliknya. Takashi segera mengeluarkan pistolnya. Untungnya dari belakang, ayah Sean juga sudah menodongkan pistol padanya. Melihat masalah ini tidak akan selesai, Nila memutuskan pergi bersama Takashi, agar Sean bisa selamat. Ayahnya khawatir, dan ingin mengirim Sean kembali ke Amerika. Namun kali ini Sean tidak akan lari dari masalah, dan ingin menghadapinya.
Can you understand that? Sean sudah bersikap dewasa. Dan tugas dari orang tua adalah mendukungnya. Sekarang ini, satu-satunya teman yang masih ada, hanyalah Twinkie. Di sana, Sean berencana menemui Tuan Kamata, dan ingin menyelesaikan semua masalah ini. Melihat keseriusan itu, Twinkie ingin membantunya. Uang simpanannya dari bisnis dengan Han, dia berikan semuanya untuk Sean. Dan berharap dengan uang ini, dia bisa kembali hidup-hidup, setelah bertemu dengan Tuan Kamata. Tanpa pikir panjang, Sean langsung menuju ke markas pemimpin Yakuza tersebut. Setelah diperiksa, dia diizinkan untuk masuk. Ternyata, Takashi dan Nila juga berada di sana. Namun kali ini, urusannya adalah dengan Tuan Kamata. Dia menyerahkan seluruh uang yang dipegangnya, dan meminta maaf atas nama Han. Selain itu, Sean juga memberitahukan bahwa dia dan Takashi sedang berselisih. Dan di sana, dia ingin menyelesaikan semuanya dengan balapan. A race. Awalnya Takashi ingin langsung menghabisinya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika sudah di depan pamannya. Tantangan ini merupakan suatu tindakan ksatria, dan Tuan Kamata menyukainya. Oleh karena itu, dia menyetujuinya. Bergegas Sean dan teman Han lainnya menuju bengkel, dan mengecek barang yang masih ada. Yang tersisa hanyalah mobil yang pernah Han pinjamkan pada Sean, untuk pertama kalinya. Beruntungnya, mesin mobil itu masih normal. Ayahnya memberikan kerangka mobil miliknya, untuk digunakan. Mereka pun dengan semangat, merakit mobil itu kembali. Karena semua harapan, akan dipertaruhkan pada balapan kali ini. Sean terus mencoba mobil tersebut, dan memperbaiki kekurangannya. Couple more tweaks. Dan setelah beberapa hari, mobil itu siap untuk digunakan. Sebuah mobil Ford Mustang, dengan mesin yang sudah dimodifikasi. Hari yang ditunggu sudah tiba. Balapan dilaksanakan, di jalan lereng bukit yang berbahaya. Tuan Kamata sebagai saksi, akhirnya sudah datang. Sean dan Takashi, sudah mempersiapkan diri. Dan akhirnya, balapan pun dimulai. Dengan agresif, Takashi memimpin lebih dulu. Namun Sean tidak panik, dan terus mengikutinya dari belakang. Tepi jurang yang curam, tidak menyurutkan mental mereka. Melihat Takashi membuat kesalahan, Sean memanfaatkannya, dan berhasil menyalipnya. Tidak tinggal diam, dia dengan cepat menyusul, bahkan membenturkan mobilnya. Walaupun Takashi berada di depan, namun Sean terus memperkecil jaraknya. Berbeda dengan balapan pertama mereka dahulu, kali ini kemampuan Sean meningkat dengan pesat. Tidak ingin di belakang terlalu lama, dia mencoba menyalipnya dari sisi luar. Seketika Takashi tampak panik, dan emosinya keluar. Niatnya bukan lagi balapan, tetapi ingin menjatuhkan mobil Sean ke jurang. Berkali-kali mobilnya ditabrak, namun Sean berhasil menstabilkannya. Dia menyadari bahwa tujuan Takashi kali ini hanya ingin mencelakainya. Di momen yang pas, Sean mengerem mobilnya. Hal itu membuat mobil Takashi tidak seimbang. Dan akhirnya, dia sendiri yang terjatuh. Dengan itu, dapat dipastikan bahwa Sean adalah pemenangnya. Tentu Tuan Kamata adalah orang yang selalu menepati janjinya. Dan akhirnya, Sean bebas melakukan apa saja di kota ini. Berkat kemenangan itu, Sean menyandang gelar sebagai Drift King. Kali ini, banyak orang ingin menantangnya. Terlebih, sosok misterius yang baru saja tiba. Said he knew Han. Teman dari Han, pastilah orang yang hebat, dan bisa dipercaya. Mendengar itu, Sean ingin melihat kemampuan dari orang tersebut. You ready, kid? Dan akhirnya, film pun berakhir. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak mudah untuk mengetahui karakter seseorang. Kadangkala, kita perlu mengorbankan sesuatu, baik berupa barang ataupun uang. Namun apabila sudah menemukan orang yang tepat, rawatlah dengan baik.
Karena orang seperti itu, tidak akan muncul setiap saat. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.